Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, kami selalu bersyukur atas apapun yang kami lakukan setiap hari karena kasih-Mu, karena rahmat-Mu, karena napas dari-Mu, karena semua keadaan di dunia ini ada Engkau selalu melihat, mencatat setiap perbuatan manusia, dan Engkau lebih hebat dari teknologi yang ada, Tuhan. Aku dapat merasakan bahwa Tuhan lebih canggih dari super teknologi di dunia ini karena otak manusia, kepintaran manusia, kejeniusan seseorang itu berasal darimu. Jika mereka tidak mengerti bagaimana Tuhan bekerja untuk mereka, bagaimana Tuhan menghidupkan mereka, memberikan roh kepada mereka, sehingga mereka boleh menyelidiki, boleh mau tahu, boleh apa saja Tuhan mengizinkan. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh mereka sentuh, yaitu kemuliaan-Mu, ranah surgamu, di mana Engkau bertahta atas semuanya. Dan ranah yang tidak boleh dijamah oleh manusia adalah penyembahan, yaitu penyembahan yang abadi. Penyembahan itu adalah kekuasaan tertinggi dari Sang Pencipta. Penyembahan di mana kami tidak boleh menjadi Tuhan dan menyaingi Tuhan. Sehingga kami harusnya sebagai manusia, walaupun kami memiliki kejeniusan yang super luar biasa, kecanggihan teknologi yang luar biasa, kami tidak boleh disembah oleh sesama manusia. Kami tidak boleh dipuja-dipuji oleh sesama manusia. Karena yang patut dipuja dan dipuji disembah itu hanyalah Engkau sendiri. Penyembahan yang benar-benar datang dan dari Tuhan saja. Datang dari umat-umat yang telah Kau pilih, Kau ciptakan. Karena itu sebagai manusia kami boleh bersembah hanya kepada Sang Pencipta. Kami boleh memuja Engkau, dan kami sujud tunduk di hadapan-Mu. Dan satu hal lagi, kami tidak boleh menjadi sesuatu yang tertinggi selain daripada sebagai orang-orang yang hanya tunduk dan taat kepada Sang Pencipta. Itulah sesungguhnya kami sebagai manusia harusnya mengerti bahwa ranah Tuhan yang paling tertinggi tidak boleh manusia menyentuhnya, karena kemuliaan Tuhan itu hanya bagi Tuhan semata-mata. Sebagai manusia kami patut memuji menyembah Engkau, kemuliaan berasal dari-Mu. Dan terima kasih Tuhan, hari ini kami mau membaca Alkitab. Selalu terangi hati dan jiwa kami dengan firman-Mu, untuk kami mengerti, memahaminya. Karena itu Tuhan, kami butuh selalu firman-Mu supaya menerangi setiap langkah kami. Dan setiap hari kami boleh bersyukur memuji menyembah Engkau secara pribadi dalam roh dan kebenaran. Amin. Membaca Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari Mazmur 19 ayat 1 dan ayat 15 dengan parikop kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya, yang demikian bunyinya. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Elohim, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu pada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar dari bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan pekerjaannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah bacaan kitab kita siang hari ini, ya Tuhan. Kami bersyukur boleh membaca firman-Mu setiap hari, mengerti memahami Taurat-Mu, dan seperti seorang Daud yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dan bermazmur bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Kerinduan kami adalah
kegenapan dari semua nubuat akan terjadi, hingga kami semua bersyukur boleh bertemu muka dengan pencipta kami untuk kedua kalinya, yaitu kami seluruh dunia ini akan melihat kemuliaan-Mu yang datang dari surga. Segenap bumi dan langit, segenap segala tentara bala surga, Bapa, malaikat-malaikat-Mu yang selalu berjaga-jaga untuk siap sedia dalam semua persiapan menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Kami selalu berdoa, berjaga, bersiaga, tetap setia dan memiliki iman dan percaya kepadamu ya Yesus. Amin. Demikianlah baca Alkitab kita siang hari ini. Tetap setia, tetap berdoa, berjaga-jaga, supaya kita kedapatan tidak lupa akan Dia yang telah menciptakan kita yang akan segera datang. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Demikianlah baca Alkitab kita. Jangan lupa subscribe ya guys. Bapa, terima kasih Engkau selalu hadir di tengah-tengah dunia ini untuk kami. Engkau memberkati bangsa pilihan-Mu Israel. Engkau memberkati kami semua di keluarga kami, suamiku, saudara-saudariku semua. Yang sakit Engkau jamah, Engkau pulihkan. Yang terluka Engkau sembuhkan. Semua kegiatan para ilmuwan juga Engkau berkati, para elit global Engkau berkati, mulai dari petinggi-petinggi di NASA, SpaceX, Starlink, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, and Jeff Bezos, ataupun siapapun mereka Tuhan, diberkati anak-anak Tuhan, dan juga para artis-artis dunia yang sudah bertobat, dan juga mereka meninggalkan segala kepanaan yang menyesatkan mereka, untuk mereka datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, satunya pemilik yang bisa mereka percayai, dan semua penyembahan-penyembahan lain akan datang dan berbalik dari jalan-jalan yang salah. Pertobatan seluruh dunia, pertobatan Israel, pertobatan Amerika, pertobatan Iran, pertobatan Indonesia, pertobatan seluruh negara di dunia, Amerika dan juga Iran, bahkan Cina, Korea Utara, seluruh dunia. Amin. Demikianlah bacaan kitab kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berbahagialah orang yang tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Tuhan Yesus Kristus baik, yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat, mengasihi sesama, mengampuni, dan jangan selalu prasangka buruk kepada semua orang, tetapi hiduplah dalam kebaikan, tetap tenang, tetap bersabar, dan tetap berdoa, berjaga-jaga, dan mengandalkan Tuhan saja, satu-satunya pengharapan kita. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati.